Gopar dan Bang Dito, hari ini acara seperti apa sih, boleh dijelasin nggak? Oke, hari ini adalah launching video klipnya Ardhito Pramono yang baru, single yang Dancing in September. Album baru. Dan kita juga ngeluarin ya ibaratnya merchandise lah ya. Ardhito Pramono bentuknya liquid vape. Yes. Ya, kerjasama sama Sekut Ijus. Seperti itu. Ya. Ini konsepnya dari mana sih konsep akhirnya bisa kolaborasi gitu? Awalnya sebenarnya gue menghadiri sebuah interview talk show yang dimana Bang Gopar jadi hostnya sama Erika. Terus habis itu Bang Gopar bilang, kita harus kerjasama lagi karena dulu kita pernah kerjasama, kita pernah bikin kaos. Kita bikin merchandise bareng dulu. Benar, kita pernah bikin merchandise bareng, dimana gue budaya ala Korea gitu, K-pop gitu. Terus habis itu wah kita harus kerjasama lagi, dimana kayak wah kayaknya ada satu lini yang oke nih toh kalau misalnya kita coba bikin merchandise-nya, yaitu liquid vape. Dan ini video klip ini jadi ada built-in mungkin dari pertama kali dalam sejarah video klip musik di Indonesia ya. Ada rokok elektrik built-in. Kalau hip hop mungkin udah ada di Indonesia, tapi ini dalam musik pop nanti kita nggak cuma sekali built-in di video klipnya Ardhito, kita kerjasama beberapa video klip lah ya. Full album bahkan. Full album. Ya, jadi nanti ada built-in rokok elektrik. Mas Arjim sendiri mungkin di video klip yang terbarunya ini mungkin konsepnya seperti apa sih mungkin? Konsepnya sih bercerita ya, tetap sama kayak zaman dulu kan suka bercerita dalam sebuah video klip gitu ya. Menceritakan tentang album ini sih secara keseluruhan. Jadi nyambung. Menarik sih. Tapi turun langsung sendiri buat konsepnya atau seperti apa sih? Turun langsung untuk konsepnya gitu. Bang Gopar juga ikut turun dalam segi kreatifnya. Jadi, kalau cerita kayaknya Dito nggak bisa diganggu gugat gitu, harus dari dia aja gitu. Tapi ini video klipnya seru banget sih, karena gue lihat ya. Nanti teman-teman juga kita akan launching perdana video klipnya. Ini seru banget karena melibatkan model dan ada sisi romantis dari model-model itu ya. Benar. Banyak cerita yang relate gitu sama teman-teman yang menonton video ini. Generasi gua, generasi di bawah gue gitu, lagi mengalami itu semua. Mengambil kisah hidup lo sendiri atau kisah hidup gue dan teman-teman gue sih di generasi gue tuh lagi ngalamin apa sih sebenarnya gitu, lagi ngalamin toxic relationship nih yang lagi marak gitu kan teman-teman, kayak gue pengen putus cuma nggak bisa gitu. Yaudah kita ceritain aja deh, terus itu lagunya juga kebetulan cerita tentang itu. Lokasi syutingnya di mana sih? Lokasi syutingnya waktu itu di Bogor, di sebuah rumah gitu yang bagus banget. Rumah karya dari Andra Martin, terus habis itu kita ke sebuah pegunungan gitu. Lokasinya nggak banyak sih. Ada adegan malamnya juga ya? Ada adegan malam. berapa lama? Sehari. Nah, Itu satu video klip satu hari atau memang satu video klip satu hari gitu. Kita targetin, sisanya juga syutingnya nggak makan waktu lama sih, satu video klip sehari. berarti totalnya berapa? Berapa video klip? Totalnya akan ada 5 video klip kurang lebih. Itu bercerita tentang espionase gitulah, tentang ada sebuah virus yang diciptakan sama 2 orang jenius gitu, yang akhirnya bukan virus ya sebenarnya, ini adalah antidot untuk semua penyakit di seluruh dunia gitu, yang akhirnya dialih tangankan sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab untuk menjadikan sebuah virus gitu. Jadi ada politiknya, ada espionase banget ya. Sisi sosial kayak gitu. Tapi menarik banget sih, bercerita banget. Berarti berkontinu nih video klip yang lo buat bersama gitu. Bersama. Ini Bang Gopar sendiri akhirnya brandnya masuk ke Ardhito gitu, akhirnya mau kerjasama, itu apa sih yang membuat Bang Gopar mau gitu? Karena Ardhitonya sendiri memang lagi digemari sama anak-anak muda zaman sekarang, seperti apa gitu? Pertama ya karena saya harus membantu sesama sobat cancel culture ya. Harus support gitu kan. Yang support ya Bang Gopar doang sih. Sisanya ya udah. Ya cancel sendiri aja. Iya, karena menurut gua tuh orang tuh manusia tuh wajib mendapatkan kesempatan kedua, apalagi itu hal-hal yang mungkin kayak ya udahlah masa lalu atau kerikil-kerikil yang terjadi gitu kan.
Nggak, gue lebih ke nggak adil aja gitu ketika orang dijudge begitunya sama orang. Gue tuh ada merasa, gue pernah berada di posisi itu dan gue merasa kayak ini nggak adil buat gue. Jadi gue nggak mau ini terulang lagi ke orang lain. Jadi gue pengen support sama teman-teman gue yang ya seru lah. Dan gue juga kenal sama Mardito gitu kan, kita pernah di radio yang sama dan pernah berkolaborasi yang sama. Dito tuh anaknya cukup kooperatif dan seru untuk diajak kerja sama. Ya udah gas, ini kerja sama kita kedua tuh ya. Dulu merchandise. Ya, sekarang dulu kita bikin 400 kaos dan habis gitu kan. 500 kaos habis. Sekarang kita pengen bikin sesuatu yang baru lah. Jadi awalnya karena cancel kultur tadi. Iya, ya harus support lah. Kalau nggak sesama, siapa lagi yang support kita? Kan di cancel nggak banyak ya. Iya. Tapi kan ya biar seru aja lah. Tapi dari Mas Adi sendiri mungkin belajar banyak juga nggak sih dari? Iya dong, banyak banget karena kan gue baru sekali di cancel ya. Baru nih, gue anak baru gitu. Tapi ngelihat Bang Gofar yang yang luar biasa gigih ya, sampai akhirnya sekarang malah bisa lebih luar biasa sukses dibanding sebelumnya gitu, saat masih siaran, saat masih itu yang motivasi gue sih. Itu yang motivasi gue kalau misalnya ya kita semuanya, entah itu public figure, entah itu politisi, entah itu businessman gitu, kita semuanya adalah manusia gitu, yang punya privacy, yang punya kehidupan sendiri, masa lalu gitu ya. Jadi ya memang mungkin nggak ada yang bisa sempurna gitu. Jadi gimana caranya kita untuk bisa bangkit lagi dan bangun lagi. Dan yang pengen gue sampaikan adalah ke teman-teman, karya seseorang itu nggak ada pengaruh sama pribadi seseorang. Ketika lo menikmati sebuah karya, ya cukup nikmati aja gitu kan. Sama kayak misalnya kenapa gue akhirnya berterjun ke dunia otomotif, gue bikin velg. Karena ketika lo beli velg, lo nggak bakal mungkin beli velg akhlak yang punya tuh kayak gimana ya, nggak mungkin. Karena pengen bagusin mobil doang. Nah itu yang gue sampaikan, ketika lo menikmati sebuah karya, ya nikmati aja. Ya, ketika ada pribadi seseorang yang mungkin tidak sesuai sama lu, itu urusan belakangan. Gitu. Jadi musik adalah magic ya. Musik itu sesuatu yang sangat magis. Lu akan terbius sesuatu ketika mungkin terdengar intro pertama kali gitu. Lu akan terbius ketika mungkin membaca liriknya gitu. Lu akan melihat atau mendengar refnya gitu, atau melihat video klipnya. Itu kan sesuatu yang magis gitu. Yang pengen gue sampaikan adalah jangan sampai karya seseorang itu menjadi sesuatu yang akhirnya lu ngebenci untuk mencintai seseorang gitu. Itu aja sih. Bang, tapi kan waktu pengalaman lu sendiri waktu itu di media atau di YouTube atau di media sosial gitu, banyak nggak ada yang support gitu soal gitu. Bener sih Bang, atau seperti apa cerita pengalaman lu waktu itu? Ya makanya itu kan, ketika dulu ada yang gua tuh salut sama beberapa brand besar di Indonesia ya, yang akhirnya tetap mensupport gua gitu kan. Mungkin dari belasan brand yang cabut, ada 3 brand besar di Indo yang bertahan. Gua akan mengingat jasa mereka sampai kapanpun gitu, karena mereka percaya sama gua tidak melakukan itu. Mereka percaya sama gua selama gua tidak bersalah, tidak masuk ke ranah hukum atau penjara, mereka tetap support gua. Dan disitulah gua melihat kegigihan orang-orang akan kepercayaan seseorang sama gua tetap pegang itu sih. Dan itu gua harus lakuin ini ke orang lain sih, nggak mungkin gua diam sendiri gitu, karena hal-hal kayak gitu kan bisa menimpa mungkin lu semua sih di sini. Iya. Berarti dari kerjasama ini, dibalik ini ada pesan tersembunyi bagi dari. Ya, pesannya adalah kita harus saling support. Ketika kita percaya sama seseorang, bagaimanapun image orang itu di luar seperti apa, ketika gue yakin sama seorang itu, ya gue ikutin intuisi gue aja. Yeah. Tapi kalau dari Mas Ardhito belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, mungkin ke depan nih di karir sendiri seperti apa sih mungkin menyikapi hal-hal yang kalau terjadi nih? Menyikapi hal-hal yang terjadi akan lebih mawas diri aja tentang memang kita tuh dilahirkan sama gitu, cuman dari semua usaha, dari semua kerja keras yang udah saya dedikasikan untuk mencapai apa yang saya inginkan sekarang, itu sebenarnya butuh banyak pengorbanan, termasuk kehidupan pribadi. Jadi dari semua peristiwa, dari semua kejadian yang terjadi, mungkin itu mengajarkan gue untuk lebih berhati-hati, lebih menjadi orang yang jauh lebih baik, lebih berpikir sebelum bertindak, lebih mendedikasikan diri gue pada karya-karya yang gue bikin gitu. Dan itu bedanya. Bedanya dulu mungkin gue bisa melakukan semua hal yang gue suka, cuman sekarang gue harus menjadi orang yang jauh lebih baik. Gue harus bertemu orang-orang yang baik,
that's why gue sama Bang Gofar dipertemukan dari zaman dulu, dan kerjasama kita juga selalu baik-baik aja gitu ya. Dan ini sebuah pelajaran yang gak bakalan bisa diganti.